warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita masih belajar pantun ya. Oh iya, sebelumnya Ustazah minta maaf karena minggu kemarin Ustazah niatnya ingin upload bentuk PDF. Tapi ternyata kok ketika terupload nggak keluar sama sekali. Jadi sekarang Ustazah upload ulang tapi dalam bentuk video. Untuk kali ini jadi kalian belajar lewat video ya, cuma isinya tampilannya tetap saja slide. Nah, sekarang Ustazah punya tebakan nih. Siapa yang tahu sebuah film, terus di dalam film itu ada seorang anak yang suka sekali bermain pantun. Ayo tebak, siapakah dia? Ya benar, kalau tebakanmu adalah Jarjit di film Upin dan Ipin. Nah, buat yang belum tahu, pantun itu sebetulnya bentuk puisi juga loh. Dia salah satu jenis dari puisi lama. Untuk yang sedang kita pelajari sekarang ini, pantun itu ada 4 baris. Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Nah, ini kadang seperti 2 kalimat yang kadang nyambung, kadang enggak. Tapi yang jelas, baris pertama sama kedua ini enggak ada hubungannya dengan baris ketiga dan 4 yang kita sebut dengan isi. Nah, kalau baris 3 dan 4 itulah ada isinya, ada maknanya dan merupakan inti dari pantun tersebut. Lalu tentang rima. Rima itu kalau di buku kalian kan ada ABAB. Nah, sebetulnya ada juga AAAA. Ini maksudnya adalah setiap akhir kata di tiap baris itu ada kesamaannya. Kalau AAAA berarti semua akhir kata di setiap baris itu punya bunyi akhiran yang sama. Ingat, yang sama bunyinya ya, bukan katanya yang sama. Kemudian kalau ABAB berarti akhir kata di baris pertama bunyinya itu sama dengan baris yang ketiga. Begitu juga dengan baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Kemudian tentang suku kata. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, suku kata ini maksudnya seperti ini. Ada kata-kata setiap baris, berarti suku katanya jumlahnya setiap baris. Ada 5 suku kata. Jadi suku kata itu bukan penggalan katanya ya, tapi suku kata. Kemudian macam-macam pantun. Untuk kali ini kita belajar sekitar 7 macam pantun. 3 macam pantun yang pertama kita bahas adalah pantun nasihat. Seperti namanya, pantun nasihat ya berarti pantun yang dipakai untuk menasihati, biasanya orang tua ke anak. Ini contohnya. Kalau mau mengecat pakai kuas, baris pertama akan sulit walau memakan waktu, baris kedua. Kalau banjir makin meluas, baris ketiga, kita harus saling membantu. Nah, kita mulai pelajari ya seperti ciri-cirinya tadi. Ini berarti rimanya pakai A, B, A, B. Kemudian baris pertama kedua ini ada hubungannya, tapi tidak berhubungan dengan baris ketiga dan keempat. Lalu apa isi dari pantun tersebut? Isinya berupa nasihat bahwa kita harus saling bantu-membantu ketika ada kejadian musibah, misalnya banjir. Macam pantun yang kedua adalah pantun jenaka, berarti ada lucunya lah ya. Nah, pantun ini sifatnya untuk menghibur orang lain. Misalkan contohnya di situ tuh ada tentang monyet pakai selendang. Itu isi dari pantunnya. Jadi maksudnya untuk membuat lucu-lucuan kalau pantun yang satu ini. Macam pantun yang ketiga adalah pantun teka-teki. Ada pantun yang isinya ada tebakannya. Nah, misalkan di sini isinya benda apa ya yang akan naik kalau hujan turun. Nah, di situ ada cluenya tuh. Ayo coba tebak, benda apakah itu?
Macam pantun yang keempat adalah pantun berkasih-kasihan. Ini biasanya dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang terhadap orang yang dicintainya. Lalu ada pantun anak, ini isinya tentang dunia anak-anak. Dan yang selanjutnya adalah pantun kepahlawanan. Jadi di dalam isi pantun tersebut ada tentang hal-hal yang sifatnya heroik atau tentang perjuangan atau ya tadi kepahlawanan. Sedangkan macam pantun yang terakhir adalah pantun agama. Ini sebetulnya hampir mirip dengan pantun nasihat yang pertama tadi, cuma isinya lebih bersifat hal-hal yang berbau keagamaan, misalkan tentang ibadah, doa, ketuhanan, dan sebagainya. Untuk cara membaca pantun, biasanya yang perlu diperhatikan adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Tapi biasanya yang paling jadi ciri khasnya pantun itu yang perlu diperhatikan adalah intonasinya. Yuk coba perhatikan. Misalkan seperti di film Upin Ipin saat Jarjit berpantun. Yuk sekarang kita mulai belajar bagaimana menulis pantun. Untuk yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tentukan dulu temanya. Kita mau buat pantun apa dulu nih? Pantun nasihat atau pantun jenaka atau pantun teka-teki misalkan. Kemudian kalian tentukan juga isinya terlebih dahulu. Misalkan nih untuk pantun nasihat, kita mau menasihati seseorang agar tidak suka berbuat seenaknya. Kalau sudah ketemu temanya, ketemu nanti isinya seperti apa yang kita mauin, lalu kita buat kata-katanya. Jadi untuk membuat pantun, buatlah dulu baris isi, yaitu baris ketiga dan 4. Kemudian setelah bagian isinya jadi, kita buat bagian sampiran, yaitu baris pertama dan kedua. Nah, perhatikan dulu tadi di baris ketiga dan keempat. Kata yang paling akhir di baris tersebut bunyinya apa? Misalkan nih ada kata ada kata waktu, berakhiran berarti itu kan bisa digandeng nanti menjadi sepatu atau pintu. Nah, yang perlu diperhatikan jangan dilihat akhiran hurufnya. Misal baris ketiga akhiran barisnya katanya waktu. Kemudian baris pertama kalian pakai kata hijau. Walaupun sama-sama akhiran hurufnya U, tapi nggak nyambung bunyinya. Yang satu hijau, yang satu sepatu atau waktu. Baik, itu tadi materi tentang pantun. Ustazah sampaikan semangat belajar ya, tetap terus semangat belajar di rumah. Kemudian titip salam buat mama, papa, atau siapapun yang selama ini sudah membantu Ustazah, membantu kalian selama proses belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.